boleh doa ala, boleh mendoakan buruk kepada orang-orang musyrik fi shalat, di dalam salat. Doa ala arti melaknat. Nah, dan laknat sendiri ditinjau dari hukum itu terbagi kepada 5 hukum pembagian. 5 hukum. Baik, dicatat. Ada berapa hukum? Ada 5. Yang laknat ya, ini judulnya hukum melaknat atau hukum laknat. Yang pertama, la'nul muslim, melaknat orang Islam. Melaknat orang Islam. Maka hada haramun bil ijma'. Maka hukumnya haram berdasarkan ijma'. Banyak dalil-dalil yang melarang melaknat orang Islam. Di antaranya kata Nabi, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani. Bukanlah orang yang beriman yang tukang mencela, tukang melaknat. Bukan orang mukmin. Bukan yani sifat orang mukmin. Ya. Tukang celak, ta'an wala la'an. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedua, kata Nabi SAW dalam hadis, bukan yang kedua ini ya, ini dalil yang lain. Contoh yang kedua, dalilnya inna al-la'anin la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya tukang laknat itu dia tidak akan menjadi saksi, tidak juga memberi syafaat kelak di hari kiamat. Allahu Akbar. Ya. Ini tidak boleh sembarangan. Nah, dalam hadis yang lain lagi kata Nabi, la tala'anu bila'natillah. Jangan kalian saling laknat dengan laknat Allah, wala bighadabihi wala binnar. Jangan juga kalian sering laknat dengan kemurkaan Allah dan neraka Allah. Ya. Taib. Dan banyak dari dalil yang semacam ini. Yang kedua sekarang, la'nu bil wasfil 'ami awil khas. Melaknat terhadap sifat, baik secara umum ataupun secara khusus terhadap sifat. Ya. Maka ini dibolehkan tanpa khilaf para ulama. Sifat ya, contoh sifat dolim misalnya, sifat fasik. Ya. Jadi melaknat terhadap sebuah sifat baik umum ataupun khusus maka boleh. Contoh, semoga Allah melaknat kepada tukang zina misalnya, pemabuk, itu sifat. Pemakan riba itu boleh karena tidak menyebut orangnya, walaupun dia orang Islam yang suka makan riba. Ini boleh tanpa ada khilaf. Jelas yang dimaksud sifat ya. Jadi boleh melaknat terhadap orang dengan sifatnya. Contoh, melaknat kepada orang berbuat dolim, melaknat kepada orang yang berbuat fasik. Contoh, melaknat kepada orang yang makan riba, pemabuk, pezina dan seterusnya. Hada jaizun bila khilafin. Ini boleh tanpa khilaf ulama. Taib, dalil yang pertama Al-Baqarah 89. Allah melaknat orang dolim. Falanatullahi 'alal kafirin. Al-Baqarah 89. Lalu Ali Imran ayat 61. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ya. Al-Baqarah 89, Ali Imran 61. Taib. Yang ketiga, melaknat orang kafir secara personal, tapi mati di atas kekafirannya. Ini melaknat orang kafir ya, yang sudah mati, maksudnya
secara laknat orang kafir secara personal yang sudah mati seperti Fir'aun, Abu Jahal. Fahada jaiz bila khilafin fihi. Ini pun boleh tanpa ada khilaf. Ya. Yang ke berapa? 4. La'nul kafir al-muayyan. Melaknat orang kafir yang personal, secara personal masih hidup. Al-hayy. Kalau tadi kan sudah mati. Ya. Contoh si Bronson matinya kafir si Bronson. Tidak apa-apa. Kalau sudah mati jelas kafir tidak apa-apa dilaknat. Sudah jelas mati. Nah sekarang melaknat personal orang kafir yang masih hidup. Khilaf kepada dua pendapat. Khilaf kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama al-man'u, dilarang. Karena bisa jadi orang kafir yang kita laknat yang secara personal disebut namanya ini bisa jadi dia nanti akan apa? Masuk Islam, bisa jadi dapat hidayah. Bisa jadi menjadi mati orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Ini pendapat yang pertama. Lalu ada pendapat yang kedua, boleh melaknat orang kafir secara personal yang masih hidup. Mana dalilnya boleh? Ya. Dalilnya adalah kisah sahabat yang tukang mabuk di zaman Nabi sampai dihukum berulang-ulang. Namanya Abdullah namun digelari dengan himar, keledai. Orang ini yang suka mabuk ini yudhiku Rasulullah. Dia ini orangnya lucu. Orangnya lucu, suka membuat Nabi tertawa gitu. Tapi dia tukang mabuk dia. Berulang kali mabuk, berulang kali pula dihukum, mabuk lagi, dihukum lagi. Terus demikian sehingga ada sahabat yang melaknatnya saat dihukum tadi. Ada sahabat melaknatnya, Allahumma mal'anhu ma aksara ma yu'ta bihi. Semoga Allah melaknat dia. Betapa seringnya dia mabuk. Mabuk lagi, dihukum lagi, mabuk lagi. Lalu Nabi mendengar apa kata Nabi? La tal'anhu. Jangan kalian laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Jangan engkau laknat dia karena dia cinta Allah, dia cinta Rasul. Jelas jemaah? Nah, sampai di sini hadisnya. Sampai di sini hadisnya. Saya tanya sekarang. Ulama yang berpendapat boleh melaknat orang kafir secara personal yang masih hidup berdasarkan hadis ini, kaifa tawjihuhu ay kaifa wajhul istidlal. Pertanyaannya, bagaimana segi pendalilannya? Paham ya? Bagaimana segi pendalilannya? Kok ini jadikan dalil bolehnya melaknat orang kafir? Kalau sekilas kan tidak nyambung, sekilas, ya kan? Ini melarang laknat orang apa ini? Hah? Taib. Melaknat orang pemabuk tadi. Apa sih penilaiannya para jemaah? Ibu-ibu, bagaimana segi penilaiannya di sini? Hadisnya kan jelas tadi kan? Ada pemabuk, mabuk lagi, hukum lagi, mabuk dilaknat oleh sahabat. Lalu kata Nabi, jangan dilaknat, dia cinta Allah, cinta Rasul. Bagaimana segi penilaiannya? Berarti dengan kebalikannya, ini dalil dengan mafhum. Kalau yang cinta Allah, cinta Rasul nggak boleh dilaknat dan dia adalah orang yang beriman, berarti sebaliknya. Ini pendalilan dengan mafhum namanya. Bil mafhum. Berarti sebaliknya, yang tidak cinta Allah, cinta Rasul itu orang kafir. Orang kafir cinta Allah enggak, cinta Rasul enggak. Berarti orang kafir yang tidak cinta Allah, cinta Rasul boleh dilaknat. Jadi itu segi pendalilannya. Baik, namun wallahu alam yang rajih pendapat yang pertama tadi. Ya. Pendapat yang pertama. Nah,
Yang keberapa sekarang? Yang kelima, melaknat orang Islam yang fasik namun bukan sifatnya tapi langsung orangnya. Si fulan mabuk misalnya, lalu si fulan ini kita laknat, Allahumma la'an fulan, karena dia mabuk terus. Nah, boleh tidak jemaah? Hah? Jelas nggak boleh kan? Tadi ada hadisnya tadi, dan juga melaknat orang Islam secara, orang kafir aja nggak boleh, apalagi orang Islam lebih tidak boleh lagi. Dan ini ijma'. Kalau orang kafir masih ada khilaf tadi, tapi orang Islam melaknat orang Islam secara personal ini ada ijma', tidak bolehnya. Taib. Kemudian faedah yang ketiga, ya, dalilun ala anna tasmiyata syakhsi al-mad'u lahu aw alaihi la yadurru salatu. Hadis ini sebagai dalil bahwa hadis tadi, hadis Ibnu Umar, dalil bahwa menyebut nama ketika mendoakan dia atau melaknat dia di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Padahal menyebut nama kan, sementara nama ini kan di dalam sholat kita tidak boleh menyebut atau mengucapkan bahasa-bahasa yang di luar sholat. Doa dengan bahasa Indonesia nggak boleh, pendapat yang benar dalam sholat, karena itu ada bahasa manusia di situ. Tapi ketika kita doa tapi ada nama orang, dan nama orang bisa jadi tidak harus nama Islam, nama Abdullah, bukan, tapi bisa jadi melaknat namanya memang nama asing misalnya. Dilaknat nama asing, namanya misalnya nama asing yang bukan nama syariat. Joni misalnya, nama Joni disebut dalam sholat, itu tidak merusak sholat asal memang dalam kondisi doa. Ya, baik. Ini pendapat Syekh Fauzan ya. Seperti ini nih pendapat Syekh Fauzan, dan tentu ada ulama yang tidak setuju. Namun berdasarkan kita ngambil faedah dari hadis tadi, Nabi menyebut nama-nama orang dalam sholat. Ya. Nah, yang keempat, faedah keempat, at-tasrihu bi anna al-imam yajma'u baina at-tasmi'i wa at-tahmid. Hadis itu menjelaskan bahwasanya imam itu menggabungkan antara tasmi'. Apa itu tasmi'? Ai qaulu sami'allahu liman hamidah. Menggabungkan antara tasmi' yaitu ucapan sami'allahu liman hamidah, wa tahmid, dan ucapan tahmid yaitu Rabbana walakal hamdu. Jadi apa itu tasmi'? Tasmi' dalam salat artinya apa? Ucapan sami'allahu liman hamidah. Apa itu tahmid dalam salat? Tahmid dalam salat, istilah dalam salat, yakni ucapan Rabbana walakal hamdu. Nah, hukum tasmi' dan tahmid ya, ini ada 3 hukum. Yang pertama bagi imam, maka imam adalah menggabungkan antara tasmi' dan tahmid, sebagaimana kata Syekh di sini. Satu, imam, hukum tasmi' dan tahmid ada 3 hukum. Satu, hukum bagi imam menggabungkan, sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau membaca sami Allah liman hamidah, qala, Nabi membaca Allahumma rabbana walakal hamdu. Ya. Yang kedua, idza kana al-musalli munfaridan, bagi orang yang salatnya munfarid. Karena orang salat itu tidak lepas dari 3 keadaan jemaah ya, bisa jadi imam, bisa jadi makmum, bisa jadi munfarid. Maka hukum tasmi dan tahmid tidak lepas dari 3 orang ini. Imma al-imam, ai idza kana al-musalli imaman. Apa bacanya tadi? Penggabungan. Ya. Yajma' baina tasmi wa tahmid. Taib. Al-an yang kedua.
idza kana al-musalli munfaridan, kalau yang salatnya munfarid, bagaimana? Kalau yang salatnya munfarid? Jenengan biasanya gimana? Menggabungkan atau enggak? Taib. Idzan yajma aidan baina at-tasmi' wa at-tahmid. Nah, yang ketiga, idza kana al-musalli, apabila orang yang salat makmuman, apabila orang yang salatnya makmum, maka bagaimana kalau yang salatnya makmum? Naam, bagus. Berarti kalau kalau makmum cukup membaca membaca tahmid saja tanpa tasmi'. Mana dasarnya dalilnya? Nabi mengatakan innama ju'ilal imam liyu'tama bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Ya. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Idza kabara fakabbiru, ya. Lalu kata Nabi, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka kata Nabi faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian Rabbana lakal hamdu. Hadis Bukhari Muslim. Ya. Idza kana al-musalli imaman fa innahu ma'muman Taib, apabila yang salat makmum, posisi sebagai makmum, maka yaktafi al-makmum bitahmidi faqat. Makmum cukup mengucapkan tahmid saja. Dan ini madhab jumhur, ya, madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Hambali. Adapun menurut Syafi'i, makmum tetap membaca sami Allahu liman hamidah. Namun yang kuat apa yang disebutkan oleh jumhur, sebagaimana tadi dalam hadis, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Kemudian para ikhwan, para akhwat rahimani wa rahimakumullah, tentang tahmid ada 4 macam. Tahmid ada 4 macam. Yang pertama, rabbana lakal hamdu. Perhatikan lafaznya, enggak boleh ditambah-tambah, ya. Rabbana lakal hamdu saja. Rabbana lakal hamdu, ini yang pertama. Hadisnya Bukhari Muslim. Yang kedua, Rabbana wa lakal hamdu. Apa bedanya dengan pertama? Pakai waw. Rabbana wa lakal hamdu. Ini hadis seperti yang tadi, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Apabila imam mengucap sami Allahu liman hamidah, kata Nabi, qul, ucapkan oleh kalian Rabbana wa lakal hamdu. Hadis sama Bukhari Muslim. Lalu yang ketiga, perhatikan, Allahumma Rabbana lakal hamdu, enggak pakai wa. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jadi pakai Allahumma tanpa wa. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Hadisnya juga Bukhari Muslim. Idza qala al-imam sami Allah liman hamidah faqulu Allahumma Rabbana lakal hamdu. Fa innahum man wafaqa qawluhu qawla malaikah ghufir lahum ma taqaddama bihi. Apabila imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka kalian ucapkan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Karena siapa yang ucapannya Allahumma Rabbana lakal hamdu tadi bareng dengan ucapannya malaikat, nanti dosanya diampuni oleh Allah.
Jadi luar biasa jemaah, sholat berjamaah itu ganjarannya itu dari banyak sisi, dari banyak sisi. Mengaminkan imam itu amin kita kalau bareng dengan malaikat diampuni dosa. Yang ini tidak dapat kalau orang sholatnya sendiri. Orang yang ke masjid itu jemaah belum sholat saja jalannya 100 langkah, selangkah diangkat derajat, selangkah dicatat pahala, selangkah digugurkan dosa. Kalau 100 langkah ya 100 derajat, 100 pengguguran dosa, 100 pahala. Itu masih baru melangkah saja. Belum nanti di masjidnya malaikat doakan terus, belum nanti mengikuti imamnya, belum imamnya kalau bagus sholatnya pahala makmum sesuai dengan kebagusan sholatnya imam. Terus demikian. Nah, ini rugi orang yang sholatnya di rumah. Kecuali perempuan. Perempuan memang walaupun di rumah tetap mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau wanita di rumah tetap fadilah-fadilah sholat berjamaah mendapatkan. Terus berapa Ustaz? Apakah jalannya? Ya pokoknya dilebihkan oleh Allah, itu perkara gaib. Yang penting dilebihkan oleh Allah. Karena wanita tidak wajib ke masjid. Beda dengan yang wajib ke masjid, berdosa dia. Beda ya. Jadi termasuk wanita kalau haid. Wanita kalau haid tidak sholat, ada khilaf ulama apakah tetap dapat pahala atau tidak pahala sholatnya. Maka sebagian ulama mengatakan tetap wanita dapat pahala sholatnya karena dia tidak sholatnya karena perintah Allah, dan wanita yang terbiasa sholat ketika karena ada udzur tetap dicatat pahala sempurna. Orang sakit ketika tidak sholat, ketika tidak baca Quran karena sakitnya, karena sudah terbiasa dicatat pahala sempurna oleh Allah. Yang musafir juga demikian. Ya. Taib. Jadi ibu-ibu jangan menjadi tersemangat untuk ke masjid. Ibu-ibu itu ke masjid hanya boleh, jaiz ghair masyru', boleh saja. Ketika ada ta'lim menjadi dianjurkan ke masjid. Tapi ke sekedar sholat berjamaah hanya boleh saja, tidak dianjurkan, tidak apalagi diwajibkan. Karena Nabi mengatakan wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka lebih baik daripada Masjid Nabawi. Nabi bersabda itu di Masjid Nabawi, bukan Masjid Al-Muttaqin. Masjid Nabawi, rumah mereka lebih baik. Ya. Termasuk wanita yang kalau sedang umroh jemaah. Apakah wanita yang umrah sholat di hotel atau di Masjid Nabawi? Al-jawab, wanita umrah hotel itu bukan rumahnya. Apa hotel rumahnya dia? Lah. Lalu wanita umrah adalah wanita yang jarang-jarang mendapatkan Masjid Nabawi, maka wanita yang umrah tetap dianjurkan terus sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Tapi di Masjidil Haram rada lumayan. Karena batasan Masjid Nabawi hanya pagar saja. Yang sholat bisa 1000 kali sholat, itu batasannya pagar jemaah. Kalau di luar pagar itu nggak dapat itu. Jadi kalau yang sholatnya di hotel, nggak dapat 1000 sholat. Kalau Masjid Nabawi, nah ini Masjidil Haram, masya Allah, masih di hotel asal tanah haram dapat 100.000. Nah, ini kabar gembira bagi para pemalas ya, yang kalau di Mekah sholat di hotel tetap dapat 100.000. Tapi tetap afdol mana kalau dekat dengan Ka'bah? Ya masalah afdol tetap afdol. Tapi masalah 100.000-nya dapat tidak? Dapat selama itu tanah haram. Bahkan sholat di masjid-masjid selama itu tanah haram dapat. Itu kalau di mana? Di Mekah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Rasul disebutkan Isra itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Padahal Nabi berangkat itu bukan dari Masjidil Haram, dari rumah Ummu Hani. Nabi berangkat itu Isra bukan dari Masjidil Haram cuma, tapi Allah menyebut Masjidil Haram. Kata ulama berarti rumah-rumah di Mekah yang masuk di daerah tanah haram itu Masjidil Haram dari status hukum. Ya. Baik. Masalah 100.000 sholat ya, tolong perhatikan. Tempat sa'i tempat sa'i itu bukan Masjidil Haram jemaah. Tapi kalau ada orang sholat di tempat sa'i, dapat enggak pahala 100.000? Dapat. Padahal tempat sa'i itu bukan bagian Masjidil Haram.
Tolong dibedakan. Tempat sa'i itu bukan Masjidil Haram, maka di situ boleh wanita haid pun di situ duduk, boleh bahkan sa'i. Wanita haid tidak boleh tawaf di Ka'bah, tapi boleh tawaf di sa'i, di tempat sa'i. Tawaf sa'i itu juga disebut tawaf, Mas. Tawaf antara Safa Marwah. Jadi tawaf itu tawaf mengelilingi Ka'bah dan juga tawaf pulang pergi ngelilingi Safa Marwah. Nah itu. Jadi wanita yang haid boleh diam di mas'a tempat sa'i, boleh juga bahkan untuk melakukan sa'i, hanya dia tidak boleh tawaf di Ka'bah. Itu maksudnya. Jadi yang sholat di masjidnya 100.000 kali sholat. Yang di tempat sa'i yang bukan bagian masjid tetap. Yang di hotel selama tanah haram juga dapat 100.000 kali sholat. Ya. Taib. Jadi wanita kalau yang sedang safar, sedang umroh, maka tetap dianjurkan. Tapi kalau orang Madinah yang tinggal di Madinah, maka rumah mereka lebih baik. Yang keberapa sekarang? Hah? Yang keempat dari jenis tahmid, yaitu coba siapa yang bisa meneruskan? Sama dengan yang di atas. Allahumma Rabbana, pakai apa? Pakai wawu. Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Sampai gini loh ulama membahas. Alah cuman wawu sama Allahumma dadano. Me Allahumma karo wawu. Loh ini zikir salat ini enggak boleh ditambah walaupun sehuruf. Seperti saya sering dengar yang qomat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Enggak boleh pakai wa, enggak boleh. Itu tambahan, itu bisa bid'ah tambahan itu, enggak boleh. Qomat itu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Enggak boleh pakai wa asyhadu. Kan mantap pakai wa, enggak mantap, enggak mantap. Jadi tambahan-tambahan sepele enggak boleh dianggap remeh dalam zikir-zikir salat jemaah. Berarti tahmid ada berapa macam? 4. Ya. Lalu ada tahmid ini 3 tambahan. Jadi tahmid ini boleh ditambah 3 tambahan atau salah satu dari 3 tambahan. Yang pertama para jemaah disunnahkan untuk menambah dari tahmid tadi, jadi Rabbana walakal hamdu ditambah ini. Ya toh? Allahumma Rabbana lakal hamdu ditambah ini. Apa tambahannya? Ada 3. Artinya milih salah satu dari 3 ini. Yang pertama tambahannya jemaah berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi', yaitu lafadznya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini dia tambahannya. Jadi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini ada sahabat yang baca ini, yang ditanya, "Manil mutakallim?" Siapa yang barusan baca ini? Kata sahabat, "Ana ya Rasulullah." Kata Nabi, "Ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan." Sungguh saya lihat ada 30 lebih malaikat yang yabtadiruna ayyuhum yaktubuhu awal, yang berebut siapa di antara mereka yang paling pertama mencatatnya, yang paling pertama untuk melaporkannya kepada Allah. Jadi menunjukkan keutamaan bacaan tadi. Apa tadi bacanya? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Coba jenengan hitung berapa huruf. Ternyata 30 lebih jemaah. Maka kata Nabi, aku lihat malaikat 30 lebih. Bid'an itu jemaah, bid'an atau bid'atan itu adalah bilangan dari 3 sampai 9. Jadi bisa 33, 34, 3. Wis jenengan hitung dewe lah berapa itu, berapa huruf, ya. Kata Nabi ternyata betul 30 lebih malaikat. Tambahan yang kedua para jemaah adalah tambahan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Tadi hadisnya riwayat Muslim, ya. Tambahannya tadi. Ini hadis riwayat Imam Muslim juga, yaitu Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Sampai situ. Jadi dengan sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, terus mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Yani
segala puji hanya milik Engkau ya Allah, mil as-samawat, sepenuh langit pujiannya, wa mil al-ard, dan sepenuh bumi pujiannya, wa mil ma syi'at, dan pujian sesuka Engkau ya Allah. Subhanallah. Ini banyak sekali dan ini mantap ini. Ya. Yang ketiga rada panjang cuma, tapi lapatnya masyhur di telinga kita walaupun agak panjang. Yang ketiga, ini hadis Muslim juga. Itu yang tadi mil as-samawati wal mil amasyita min syai'in ba'du, ditambah ahlas sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kunna lakal 'abd Allahumma la mani'a lima taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadi minka al jaddu. Alhamdulillah sudah ada yang hafal kayaknya. Ya. Karena mirip Ustaz ba'da shalah. Kalau di rukunya enggak pernah. Ya, cuman mirip yang di ba'da shalah itu. Taib, jadi ini pilihannya ya, pilihan tambahan. Taib, selesai para jemaah. Kita masuk hadis hadis baru ya. Betul. Taib, summa qala al-musannif hafizahullah taala wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fihi, dan maksud fihi yakni di dalam kitab sahih, yakni maksud sahih Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW berdiri fina, di hadapan kami, hina unzila alaihi, pada saat diturunkan kepada beliau firman Allah di surah Asy-Syu'ara ya, ayat berapa? 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan wahai Muhammad kerabat-kerabat dekatmu. Nah, ini terdapat pelajaran para jemaah. Ketika kata Allah berilah peringatan kerabat-kerabat dekatmu, ini terdapat pelajaran bahwa seorang dai dan seorang yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar itu hendaknya yabda bi ahli baitihi, hendaknya diawali dari kerabat keluarganya dulu, anak istrinya dulu ya, orang-orang dekatnya dulu. Ini banyak kan para dai-dai dakwah keluar kemana-mana, tapi keluarganya tidak didakwahi, dibiarkan. Dia berusaha mendakwahi orang agar dapat hidayah, tapi ibu bapaknya nggak pernah didakwahi, nggak pernah didoakan. Baru setelah itu meluas ke orang lain. Adapun yang paling pertama adalah keluarganya sendiri. Taib, lalu faqala, beliau bersabda, ya ma'syar Quraisyin, wahai segenap kaum Quraisy, atau kalimatin atau kalimat yang semisal itu, ishtarau anfusakum. Ishtarau itu artinya ishtarau yakni selamatkan, tebuslah diri kalian, selamatkan diri kalian, boleh seperti itu. Jualah diri kalian ya, maksudnya selamatkan dari kalian dari adab Allah, maksudnya la ugni ankum minallahi syai'a, aku tidak berguna, yakni aku tidak mampu, aku tidak bisa gitu ya, aku tidak mampu menyelamatkan kalian dari Allah, dari adab Allah sedikit pun. Subhanallah, Nabi Muhammad mengatakan kepada kerabat-kerabatnya, aku tidak bisa membelamu di sisi Allah dari adab Allah apabila kalian tidak bertauhid, apabila kalian tidak beriman. Itu maknanya. Makanya syafaat Nabi itu bermanfaat kalau kita punya modalnya dulu. Apa itu tauhid? Syafaat Nabi itu jangankan kepada manusia biasa, hatta bapaknya sendiri, ibunya sendiri, ya kan? Kakek-kakeknya, paman-pamannya Nabi, anak-anak Nabi, tidak akan berguna syafaat-syafaat itu ketika tidak beriman. Semua, bukan hanya bagi Nabi Muhammad, semuanya. Nabi Ibrahim tidak mau memberi syafaat kepada ayahnya Azar, ya. Apalagi yang di bawah mereka gitu. Terus Nabi panggil lagi
kerabat-kerabat yang lain, ya Bani Abdul Muttalib, la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai Bani Abdul Muttalib, ya. Wahai Bani Abdul Muttalib, tebuslah, selamatkan diri kalian dari adab Allah. Aku enggak bisa membelamu sedikit pun dari adab Allah. Ya Abbasu, ya Abbasu ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi, la ughni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa membelamu di sisi Allah sedikit pun. Ya Safiyatu ammata Rasulillah, wahai Safiyah bibinya Rasulullah. Ini kerabat-kerabatnya semua. La ughni anki minallahi syai'a. Ya. Aku tidak mampu membelamu sedikit pun insya Allah. Bahkan Nabi panggil putri beliau, ya Fatimatu binta Rasulillah, wahai Fatimah. Jadi harokat seperti Fatimatu, ya, itu bisa rofa Fatimah, itu bisa juga Fatimata, ya, sebagai munada. Ya Fatimatu binta Rasulillah, wahai Fatimah putri Rasulullah, salini masyiti, mintalah kepadaku sesukamu min mali, dari hartaku. Kalau hartaku mampu beri, tidak masalah kalau harta berapapun. Tapi la ughni anki, namun untuk azab Allah aku tidak mampu membelamu sedikit pun. Kalau masalah harta minta, semua kerabat-kerabat kafir pun minta diberi. Tapi kalau masalah syafaat, masalah membela di hari kiamat kelak di akhirat, tidak bisa, kecuali harus memiliki modal iman. Aku bisa bela. Baik, Abu Hurairah qila, dikatakan as-sahih yang benar, an-nasmahu Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsiyun. Jadi hadis ini kan dari Abu Hurairah. Lalu siapa Abu Hurairah para jemaah? Ini sebenarnya dulu sudah kita bahas tentang nama Abu Hurairah, sampai ada 30 pendapat tentang nama Abu Hurairah. Jadi yang masyhur kan kunyahnya gitu. Nama aslinya tidak terkenal. Yang terkenal kemasyhuran kunyahnya Abu Hurairah. Sama kayak saya terkenal juga, tapi terkenal abunya saja, Abu Gozinya saja. Nama asli saya Dadang, jelek sekali, ya. Makanya saya malu, ya. Saya kemana-mana selalu Abu Gozi, karena malu punya nama Dadang. Mudah-mudahan Allah merahmati, mengampuni orang tua kita yang memberi nama sembarangan, ya. Asep, Teten, Cecep, itu orang Sunda begitu. Enggak tuh kok Nanang, Neneng, Nining, Nunung, subhanallah. Apa semudah itu membuat nama gitu? Apa enggak? Kenapa enggak Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, ya. Sama antum juga Sumargono, Sumarno, apa artinya? Enggak ono artinya, ya. Baik. Jadi yang benar nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr dari suku Daus, min fudola'i sahabah, dari sahabat. Yani fudola itu orang-orang atau yang utama gitu ya, orang-orang mulia dari kalangan sahabah. Yang menarik jemaah, beliau ini gaul sama Nabi cuma 3 tahun. Makanya Abu Hurairah ini dituduh pendusta, khususnya orang-orang Syiah. Orang Syiah menuduh Abu Hurairah itu pendusta. Bagaimana katanya bisa hampir lebih dari 5.000 hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi, cuma 3 tahun. Sementara sahabat-sahabat yang sejak bergaul di Mekah puluhan tahun sama Nabi tidak sebanyak itu meriwayatkan hadis. Maka dulu sudah kita bahas, jawabannya 2 jemaah. Yang pertama, karena Abu Hurairah sudah didoakan Nabi secara khusus agar kuat hafalannya, dipegang dadanya oleh Nabi, didoakan agar kuat hafalan, maka berkahnya doa Nabi wajar. Yang pertama. Yang kedua, walaupun 3 tahun beliau selalu mulazamah dengan Nabi SAW, sehingga pantas kalau mengalahkan sahabat-sahabat yang bergaul lama. Karena sahabat-sahabat yang bergaul lama bisa jadi sibuk dengan urusan dunianya, sibuk, jadi tidak terus bergaul siang malam sama Nabi. Jadi demikian. Jadi kalau demikian, Abu Hurairah ini adalah santri khusus yang terus bermulazamah dengan Nabi, maka wajar menjadi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Maka disebut min fudola'i sahabah wa huffadhihim, sahabat yang mulia dan yang hafidnya para sahabat, yang banyak hafalannya dari sahabat. Wa ulamaihim, dan ulamanya sahabat.
Lihat jemaah ya, 3 tahun loh diajari Nabi, tapi menjadi ulama besar. Karena memang metode pengajaran Nabi itu metode yang tepat. Di antaranya apa? Metode yang tepat, metode kaedah-kaedah yang diajarkan kepada para sahabat. Qawaid. Ya. Jadi Nabi tidak banyak mengajarkan cabang-cabang, tapi kaedah-kaedah, sehingga banyak. Contoh jemaah, Nabi itu ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kami kami berlayar di lautan. Wa ma'ana qalilun minal ma', dan kami membawa sedikit air. Fa idza tawadhu'na minhu atishna." Kalau kami wudu dari air bekal kami yang sedikit itu, nanti kami tidak bisa minum, kehausan. Lalu apa natawadhu min ma'il bahr, apa boleh ya Rasul kami berwudu dari air laut? Ingat jemaah, Nabi enggak jawab na'am, boleh, tidak. Inilah kalau Nabi jawab itu memang menggunakan kaidah, menggunakan rumus yang dengan satu kaidah ini bisa paham nanti banyak cabang-cabang ilmu, bisa ratusan nanti dengan satu kaidah ini. Nabi nggak jawabnya na'am, ya boleh. Kalau cuman boleh, ini kan rincian ilmu namanya. Boleh, ini rincian ilmu. Tapi Nabi jawab bukan dengan rincian, tapi dengan kawaid, dengan kaidah. Kata Nabi, boleh. Nanti dia akan tanya lagi, ya Rasul, nek mandi boleh ndak? Boleh. Ya Rasul, nek cuci piring? Boleh. Ya Rasul, nek ngumbah apa? Ya boleh. Lah kakean lah itu ndak metode belajar seperti ini tidak optimal. Tapi Nabi jawab dengan kaidah, huwa tahuru ma'uhu. Selesai. Huwa tahuru ma'uhu, laut itu airnya suci, selesai. Nek suci berarti ada puluhan hukum di situ. Berarti boleh wudu, boleh mandi, boleh segala macam namanya suci, boleh minum bahkan. Jelas jemaah ya? Dari satu kaidah. Makanya sahabat-sahabat itu cerdas-cerdas karena diajari kawaid. Makanya ana selalu wasiatkan antum kalau ngaji perbanyak ngaji kawaid. Ngaji kaidah, dalam tafsir ada kaidahnya, dalam hadis ada kaidah, dalam Quran, dalam fikih, dalam akidah. Maka kita juga sering nanti insyaallah kalau sudah selesai ini kita akan kaji, selesai kitab ini, cuman masih tebal, masih atuh ini kitab ini. Ya jemaah. Atau mungkin nanti jemaah, nanti saya punya usul. Kita kan ketemu sebulan berapa kali? 2 kali. Nah, yang sekalinya kita kaji kitab kawaid fil aqidah. Kaidah-kaidah dalam akidah, lalu yang 1 pekan kita kaji ini, selesaikan kita kitab ini, ya insyaallah. Kita nanti akan bagi kitabnya, syukur-syukur ada donatur sehingga kita kasih gratis insyaallah, syukur-syukur. Kalau antum jadi donatur juga boleh nanti, ya saya kasih PDF, antum cetak sendiri. Nah, baik, kita lanjut jemaah. Rawa aktsar, dia telah meriwayatkan lebih banyak, lebih min 5,000 hadis. Beliau ini meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Tuwfiya sanata 7 atau 8 atau 9 wa 50 lil hijrah. Beliau meninggal dunia, Abu Hurairah, pada tahun 7 atau 8 atau 9. Ada khilaf ulama sejarah. Ya. 7 atau 8 atau 9. Salah. 50 duluan. 5. Berapa jemaah? Jadi sana 7 wa 50 atau 8 wa 50 atau 9 wa 50 itu maksudnya. Yani 57 atau 58 atau 59, yani lil hijriyah. Baik. Wa fihi ay fi sahih al-Bukhari. Wa fihi, padanya di dalamnya diriwayatkan juga, yani maksudnya di dalam sahih Bukhari. Lalu qoma Nabi berdiri, maknanya apa? Ay su'ida ala sofa, yani Nabi berdirinya itu naik ke sofa. Jadi sofa di zaman Nabi itu dulu bukit, ya, sama juga marwah. Kemudian ashirataka, kerabatmu, yani ashiratu rajul, yang dimaksud dengan ashirahnya seseorang, yani banu abihi, anak-anak dari ayahnya, ya, al adnauna, ya, yang terdekat, au qabilatu, atau maksudnya qabilah-qabilahnya. Jadi maksud dengan asyirah yakni kerabat ayah, kakek, ya, paman-paman dan seterusnya. Terus al-aqrabin ay al-aqrab fal aqrab minhum. Al-aqrabin yang terdekat, ini yang paling dekat. Nah, ya ma'syara, apa al-ma'syar ay al-jamaah.
Ya ma'syara, ini wahai segenap, wahai sekelompok orang banyak, ini Quraisy. Au kalimatan, ya. Ini apa maksudnya? Atau kalimat. Yani kalimat yang semisal ini adalah keraguan dari rawi. Ya ma'syara atau kalimat seperti ini bisa saja bukan ya ma'syara. Bisa jadi cuman rawi ini ragu-ragu ketika mendengar hadis. Bisa jadi ya amata Quraisy, ya ma'syar Quraisy, ya ta'ifatal Quraisy, bisa jadi begitu. Cuman kata rawi au kalimatan atau ucapan yang semisal ma'syara. Gitu maksudnya. Jadi ini keraguan dari rawi dan ini kejujuran rawi dan itu tidak pengaruh. Itu tidak masalah. Rawi ragu-ragu di poin ini itu tidak merubah hukum karena yang menjadi hukum bukan masalah itunya. Masalah ya ma'syara Quraisy, ya ma'syara, bukan ma'syara, yang penting Nabi panggil orang Quraisy itu aja. Kalau masalah ma'syara atau selain kalimat ma'syara yang menunjukkan wahai segenap, wahai sekelompok, ya, wahai serombongan, tidak masalah, tidak penting itu. Kata segenap, kata sekelompok itu tidak penting. Ya. Yang musibah itu kalau ada hadis lalu rawinya ragu, yakni Nabi menghalalkan atau mengharamkan. Ini ragu ini. Itu nggak bisa diamalkan kalau itu hadis dhaif kalau begitu. Yakni ragunya itu halal haram dalam hukum. Nah, itu tidak mungkin, tidak ada rawi-rawi ragu seperti itu. Terus la ugni ankum minallah. Apa arti aku tidak mampu atas kalian sedikit pun, ya? Ai la adfa'u ankum adzab Allah, itu maknanya. Jadi aku tidak bisa menolak dari kalian azab Allah. Ya. Yani raf'un, mengangkat, lima qad yatawahamu annahu yughni anhum minallahi syai'a bi syafa'atihi. Ini apa namanya? Untuk raf'un lima qad yatawaham, untuk menghilangkan yang bisa jadi yatawaham, kesalahpahaman, annahu yugni, bahwa Nabi ini mampu, anhum minallah, menyelamatkan mereka dari Allah karena mentang-mentang saudaranya Nabi, ponakannya Nabi gitu. Jangan sampai ada pemahaman itu. Yani mereka menyangka Nabi mampu melindungi dengan syafaatnya. Jangan disangka demikian. Kalau tidak ada tauhid dan iman, tidak berguna Nabi bagi kerabatnya, apalagi bagi orang lain. Terus Abbas wa Sofiyah wa Fatimah dengan rofa, ya karena dia sebagai alal bina, wa yajuz an nasab bin nida, dan boleh disebut nasab gitu ya, karena sebab adanya huruf panggilan. Ini dalam ilmu nahwu. Terus wa ibna wa amata wa binta, adapun ini dengan nasab, ibna amata, nggak boleh ibnu dibacanya, nggak boleh amatu, karena di sini harus nasab. Kenapa? Karena dia sebagai badal dari munada. Kalau ada panggilan ya, itu ya. Terus kalau diidofahkan, misalnya ya Rasulullah, asalnya kan itu ya Rasulullah, itu nggak boleh ya Rasulullah, tapi ya Rasulullahi. Tapi kalau ya Muhammadu, itu harus ya Muhammadu. Tapi kalau ya Rasulullah asalnya, kalau pakai kata-kata ya Rasulu, Rasulunya harus diganti Rasula, harus menjadi nasab karena dia diidofahkan kepada lafaz Allah tadi. Jadi ya Rasulullahi, ya. Baik. Kemudian salini min mali, mintalah kepadaku dari hartaku. Kenapa Nabi suruh minta? Li'anna hadha huwa alladhi yaqdir alaih. Karena ini mampu Nabi. Kalau yang tadi Nabi tidak mampu untuk menyelamatkan di akhirat kalau tanpa iman. Kalau ini mampu memberi duit, mampu. Wa ma kana min amrillahi fala qudrata lahu alaihi. Ya. Adapun berupa perkara-perkara yang datang dari Allah, maka fala qudrata lahu alaihi, Nabi tidak mampu. Baik. Lalu apa makna hadis secara global? Al-ma'na al-ijmaliyyu lil hadis. Yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu amma sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengkabarkan amma, atas apa yang sana'a, diperbuat Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hinama, manakala atau ketika, amarahu lahu, Allah memerintahkan beliau, fi kitabih, di dalam kitabnya Al-Karim yang mulia. Yang mulia apa, kitab apa Rasul?
Yang mulia ini sifat kemana? Kepada Rasul apa kepada kitab? Kepada kitab, maka harokatnya pun karimi, kitabi al-karimi. Itu. Jadi ini sifat kepada kitab. Makanya harokatnya ikutkan dengan kitab. Fi kitabi, berarti al-karimi, ya. Kitabnya Allah yang mulia, an yundira, untuk memperingatkan qarabatahu, kerabat-kerabatnya beliau, annahu, bahwasanya beliau qama, berdiri, mumtasilan, menunaikan perintah. Itu mumtasilan itu menunaikan, coba. Mumtasilan artinya apa? Menunaikan. Amra Rabbi, perintah Rabbnya. Atau mumtasilan itu memenuhi atau memenuhi perintah atau menunaikan perintah. Mumtasilan. Lalu fanada, mana tadi? Nah, fanada, beliau menyeru. Jadi munada itu bersuara, ya, berbicara dengan memanggil, yakni bersuara keras, itu munada. Berbicara itu jemaah, kalam itu ada 3 macam, ya. Kalam itu ada 3 macam. Yang pertama al-kalam, berbicara biasa. Yang kedua al-munajah atau al-munada dulu. Yang kedua al-munada. Al-munada yakni memanggil. Dan yang ketiga al-munajah. Al-munajah yakni berbisik. Tapi kalam juga karena kedengaran. Nah, kalau selain ini nggak disebut kalam, seperti dalam hati misalnya, itu nggak disebut kalam, jemaah. Makanya akidah Asy'ariyah tentang kalam Allah itu kalam binafsihi. Kok ada kalam binafsihi? Apa ada kalam dalam diri? Tidak ada. Kalam itu yang ngomong, ima, munada, dan Allah, tiga-tiganya ini dilakukan. Allah memanggil Musa dengan munada. Allah mengajak bicara kepada para nabi. Qala wa id qala Allahu wa id qala rabbuka wa id qala. Dan Allah bermunajat, Allah berbisik, ya. Nah, ini tiga-tiganya dilakukan oleh Allah. Adapun kalam binafsihi, kalamnya Allah enggak boleh diartikan kalam binafsihi. Sebagaimana akidah Asy'ariyah, ya. Jadi Asy'ariyah mengatakan Allah memiliki sifat kalam namun kalam binafsihi. Nah, maka Al-Quran kalam Allah artinya makna, kata dia, kata Asy'ariyah. Al-Quran kalam Allah artinya makna. Artinya jemaah, lafadznya sendiri itu dari Muhammad atau Jibril alaihi wassalam, kata Asy'ariyah. Jadi khilaf mereka. Berarti Quran ini lafadznya kalamnya siapa? Lafadznya bukan Allah, lafadznya bukan Allah, huruf-hurufnya bukan Allah. Yang dari Allah cuma maknanya. Lalu lafadznya siapa yang buat? Muhammad SAW atau Jibril alaihissalam. Ini kesesatan. Kata kita ahli sunnah jamaah, Al-Quran itu kalam Allah, baik lafadznya, baik huruf kalimatnya, dan juga kalam Allah itu masmu', kalam Allah itu terdengar. Allah memperdengarkan kalamnya kepada Jibril, kepada Muhammad saat Isra Mi'raj, kepada para malaikat di langit, kepada ahli surga, ahlul jannah kelak di surga. Diperdengarkan, ada suara masmu', sautun masmu'un. Kenapa kok Asy'ariyah kayak menolak sekali Allah bersuara? Karena kalau yang bersuara kata mereka cuma makhluk. Itu mereka begitu selalu. Yang punya wajah cuma makhluk, yang punya tangan, yang bersuara, paling bersuara makhluk katanya. Jelas ya? Jadi mereka menolak sifat Allah dengan akal. Dan sebelum mereka menolak sifat itu, sebelumnya mereka telah menyerupakan. Karena kata mereka berarti kalau Allah punya wajah berarti, ya kan? Jadi mereka itu sudah berpikiran wajah Allah itu seperti wajah mereka. Berpikiran sehingga mereka tolak wajah Allah hakiki. Allah nggak punya wajah, tapi wajah artinya pahala, tangan artinya nikmat, bukan tangan. Jadi sebelum mereka mentahrif telah melakukan sebelumnya tamsil dulu. Maka setiap yang mentahrif pasti mentamsil dulu. Berarti setiap mu'atil mumathil. Setiap mu'atil mumathil, tapi tidak setiap mumathil mu'atil. Oh, tambah bingung antum ini.
Kenapa setiap mu'attil yang mengingkari sifat, kenapa setiap orang yang mengingkari sifat pasti dikatakan dia juga telah menyerupakan Allah dengan makhluk? Kenapa? Karena sebelum dia mengingkari sifat Allah, terlebih dahulu di otaknya dia sudah mengatakan kalau sifat Allah sama dengan makhluk. Kenapa Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah mengingkari sifat wajah? Karena kata mereka kalau menetapkan berarti sama dengan wajah makhluk. Nah, yang mengatakan sama siapa? Mereka yang telah mengatakan sama. Sementara Allah di Quran tidak. Wahabi juga tidak mengatakan sama. Yang mereka tuduh sebagai mujassimah dan macam-macam ketika menetapkan sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Quran. Jelas ya? Baik. Mana tadi? Fanada Quraisyan bibutuniha, maka beliau menyeru orang-orang Quraisy bibutuniha, semuanya, maksud butuniha sampai sak jero-jerone gitu, butun ya, sak lembah-lembahnya semuanya gitu. Wa nada ammahu, beliau panggil, beliau seru pamannya, wa ammatahu. Siapa ammatahu? Bibinya, tapi dari pihak ibu, dari pihak ayah ya. Jadi ammah itu bibi dari pihak ayah, am itu paman dari pihak ayah. Kalau pihak ibu namanya khal, kalau bibi dari pihak ibu namanya khalah. Jadi orang Arab itu membedakan antara pihak ayah atau pihak ibu. Dan memang nasab itu berjamaah ya di kalangan bangsa Arab, dan itu ditetapkan dalam Islam juga bahwa nasab itu jalurnya ke bapak. Jadi nasab itu ke bapak, bukan ke ibu. Jadi kalau antum punya orang tua, misalnya antum punya orang tua, ayah antum orang Malang, ibu antum orang Sulawesi, maka antum kalau ditanya oleh orang itu, antum jangan ngaku orang Sulawesi, karena orang Sulawesi itu ibu antum. Tapi nasab itu ke bapak, antum berarti asli wong Jawa, wong Malang. Tapi kan Sulawesi, ibu, nenek ibu ndak ngaruh, ibu itu ndak pengaruh. Jadi nasab itu ke bapak jemaah, bukan ke ibu. Maka nasab itu fulan bin fulan ke bapaknya, bin fulan kakeknya jadi bapak, sampai sukunya, sampai kabilahnya bapak semuanya. Makanya Nabi Muhammad itu ndak punya nasab. Nabi Muhammad itu terputus, makanya dihina Nabi Muhammad oleh orang-orang Arab Quraisy, oleh orang-orang kafir musyrik dihina. Itu dengan abtar. Rasul itu dihina oleh Abu Jahal, abtar. Kenapa? Putus sudah. Nabi tidak punya turunan. Abtar. Karena anak laki-laki Nabi semua meninggal. Ada anak perempuan, tapi kan bukan nasab kepada beliau. Anaknya perempuan Nabi itu nasabnya Hasan Husain kepada siapa? Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Rasulullah. Enggak disebut-sebut tuh nama Rasulnya. Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin sampai ke atasnya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dihinanya abtar karena memang Nabi putus. Jadi nasab itu di jalur apa? Ayah atau ibu? Ayah ya. Terus fa'andaruhum, maka Nabi memberi peringatan kepada mereka, nidharatan khasatan, dengan peringatan yang khusus ya. Wa amarhum, dan Nabi perintahkan mereka an yukhallisu, untuk menyelamatkan anfusahum, diri-diri mereka, min adabillah, dari adab Allah. Dengan cara apa? Bitauhidihi wa ta'atihi. Jadi jalan keselamatan dengan tauhid, dengan mentaati Allah. Wa balaghahum, dan Nabi menyampaikan kepada mereka, annahu, bahwasanya beliau la yadfa'u, tidak bisa menolak anhum, dari mereka, min adabillah, dari adab Allah. Menolak maksudnya menyelamatkan dari adab Allah syai'an, sedikit pun. Jika apa? Idza lam yu'minu, apabila mereka tidak beriman. Beriman, bisa tidak Nabi menyelamatkan? Bisa. Jangankan mereka, kerabat yang lebih berhak untuk diselamatkan. Wong kita saja, umatnya yang jauh masanya, tidak ada hubungan kekerabatan dengan Nabi kecuali hubungan hubungan kekeluargaan sebagai seorang umat kepada nabinya. Tapi bisa diselamatkan Nabi dengan memberi syafaat. Kata Nabi, syafaati li ahli kabair min ummati fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrikuna billahi syai'ah. Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku siapapun dia.
dan dia didapatkan oleh umatku bagi yang mati dia tidak berbuat syirik sedikit pun kepada aku, kata Allah, kata Nabi kepada Allah. Taib. Maka jemaah, famujarradu qurbihim, maka mujarrad semata-mata qurbihim, kedekatan Nabi dengan mereka atau kedekatan mereka minhu kepada Nabi, ghairu nafi'in, tidak berguna, tidak berguna, biduni imanin, tanpa iman. Makanya para jemaah sekalian, ada sebuah kaidah yang perlu antum catat. Kaidah ini, catat kaidahnya. Dan nanti insya Allah kita akan ngaji kaidah-kaidah seperti ini. Apa kaidahnya? Al-intisabu ila salihin, bernasab kepada orang soleh, la yantafi'u bihi sahibuhu, tidak berguna bagi pemilik nasab tersebut, illa bitauhid wal iman, kecuali dengan tauhid dan iman. Makanya di dalam surah Tolak ayat 10 antum lihat istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, betapa dekatnya mereka berdua dengan dua orang soleh yaitu Nabi. Namun Allah membuat permisalan, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah membuat permisalan bagi orang-orang kafir, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, mereka berdua tahta abdaini min ibadina salihain, mereka berdua di bawah kekuasaan, yakni jadi istrinya dua orang soleh dari hamba kami, kata Allah. Namun fakhanatahuma, keduanya berkhianat. Apa makna khianat di sini? Berkhianat yakni tidak beriman, berkhianat yakni tidak beriman kepada Allah, kufur kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi yang sebagai suami mereka. Ini makna berkhianat di sini. Maka falam yughni anhuma minallahi syai'a, maka tidak berguna kekerabatannya dengan Nabi, suami ya, istri dia suaminya Nabi atau istrinya Nabi, tidak berguna. Ini surah At-Talaq ayat 10. Demikian pula tentang anak Nabi Nuh di dalam surah Hud ayat 43. Jadi ayat 43 lalu 45 46 antum baca nanti. Anak Nabi Nuh, wa nada Nuhun rabbahu, ketika Nuh berdoa kepada Allah Rabbnya, Rabbi innabni min ahli, ya Allah putraku itu kan keluargaku ya Allah, ahliku keluargaku ya. Wa inna wa'dakal haq, dan janjimu kan benar, engkau tidak akan ingkar janji ya Allah. Wa anta ahkamul hakimin. Lalu apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laysa min ahlik, wahai Nuh, anakmu bukan keluargamu. Subhanallah, anak loh. Maka keluarga yang hakiki keluarga iman jemaah, keluarga yang dibangun di atas dasar iman, di atas dasar Islam, bukan masalah nasab. Walaupun senasab tapi beda agama, bukan keluarga, bukan keluarga. Ya ini dalam, makanya nggak dapat waris juga, beda jemaah. Yang muslim yang dapat waris, yang kafir pun nggak dapat waris kalau saling misalnya mewarisi. Nah, bukan hanya itu, Nabi Ibrahim berjemaah, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa di akhirat ada seseorang yang nuntun tangan ayahnya, yuridu an yudkhilahul jannah, dituntun tangan bapaknya sendiri, dituntun oleh orang ini untuk dimasukkan ke surga. Lalu ada seruan di stop, ojo sih, sesungguhnya surga la yadkhuluha musyrik, tidak boleh masuk, bapakmu ini tidak boleh masuk, karena surga tidak akan dimasuki oleh orang musyrik selamanya, nggak boleh masuk. Lalu ay Rabbi, kata anak ini, ay Rabbi, abi, ya Allah ini kan bapak saya, ini bapak saya. Lalu fayuhawwil fi surati qabihatin warihin muntinnatin, lalu dirubah oleh Allah si bapak ini, sang bapak ini dirubah buruk wajahnya, dirubah bau aromanya. Akhirnya fayatrukuhu, sang anak tadi akhirnya meninggalkannya. Siapa anak yang dimaksud? Nabiullah Ibrahim. Yani dalam riwayat ini disebutkan siapa anak yang dimaksud? Yani Nabiullah Ibrahim, dan ayah yang dimaksud adalah Azar. Jadi Nabi Ibrahim sendiri sampai nuntun bapaknya loh, saking cintanya.
Tidak bisa masuk jemaah. Nabi itu. Demikian pula tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aina abi ya Rasul, bapak saya di mana?" Kata Nabi, "Finnar, bapakmu ya di neraka karena mati dalam keadaan kufur." Lalu ketika berpaling orang ini dipanggil lagi. Falamma qaffat da'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Inna abi wa abaka finnar." Yani kata Nabi, bukan bapakmu saja, bapakku juga di neraka. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan hadis ini dibawakan oleh para ulama di kitab-kitab mereka, kitab-kitab hadis, seperti Imam Nasai, Imam Muslim juga, para pensyarah membawakan judulnya apa? Judulnya tidak boleh memohonkan ampun untuk orang musyrik. Lalu dibawakan hadis tentang ibu Nabi. Ini Nabi ziarah kubur ibunya, ya. Beliau menangis para jemaah. Jadi ceritanya Nabi SAW ziarah kubur ibunya di Abwa, dan ini tidak sengaja Nabi berziarah, tidak, tapi Nabi lewat lalu Nabi mampir, karena Abwa itu perjalanan Mekah Madinah. Mampir Nabi lalu berziarah kepada kubur ibunya. Lalu wabaka Nabi SAW, Nabi menangis, dan menangis pula orang-orang yang di sekitarnya, menangis. Lalu ketika Nabi ditanya kenapa sebabnya menangis, kata Nabi SAW, "Istadantu Rabbi an astaghfira li ummi wa lam yu'dhan li." Aku minta izin kepada Allah Rabbku untuk mengistighfarkan, mohonkan ampun ibu saya, namun Allah enggak izinkan. Wastantu an azuraha fa istadan li. Dan aku minta izin untuk berziarah kubur ibunya ini, Allah mengizinkan. Maka kata Nabi, "Fazuruha al-kubur fa inna tudzakirukumul maut." Maka berziarah kuburlah kalian, karena ziarah kubur mengingatkan kematian. Jadi ziarah kubur orang kafir boleh. Mungkin antum punya kerabat kafir, ziarahi, hanya tujuannya satu saja, untuk mengingat kematian, bukan untuk mendoakan. Tapi kalau ziarah kubur orang Islam, kerabat kita dan semisal, dan memang boleh jemaah, kita tuh boleh dikubur, kita ingin dikubur dengan kerabat-kerabat kita, supaya kalau ziarah ya boleh. Dan boleh dikasih tanda, tapi tidak boleh dengan pakai tulisan. Boleh ndak pakai cat, dikasih tanda pakai cat boleh. Yang penting tanda pakai cat warna kuning merah, bahwa ini adalah kubur keluarga kita, ini kubur fulan, boleh. Tapi tidak boleh ditulisi tetap. Boleh nggak ditulis tanggal kelahirannya? Ndak boleh juga. Ditutup pintu rapat-rapat, karena nanti dikhawatirkan. Pertama boleh tulis namanya. Itu tujuannya untuk memberi tanda tahu. Oke, kasih kelonggaran. Boleh nggak tanggal matinya? Boleh, kasih kelonggaran. Lama-lama boleh nggak nulis sejarah hidupnya? Oh, boleh. Lama-lama nanti ini adalah wali, ini adalah syekh besar, ini begini punya kelebihan, bisa terbang, ini orang mati ini bisa terbang dulunya. Akhirnya disembah akhirnya. Begitu jemaah, ditutup pintu rapat-rapat oleh syariat. Jadi Nabi SAW an yujassasal qabr wa an yuktab 'alaiha. Nabi melarang untuk menembok kuburan, dan Nabi melarang menulisinya. Ngasih tanda boleh, karena Nabi pernah memberi tanda dengan batu agar nanti kerabat-kerabatku, kata Nabi, dikubur di sini. Jadi boleh kita mempersiapkan kuburan keluarga kita nanti di sini ya, kuburnya nanti kalau saya mati nanti di sini boleh. Tapi kalau mampu, kalau tidak, misalnya ada orang matinya di Papua, dia orang Malang mati di Papua, halas kuburkan di Papua. Tidak harus kirim jenazah sampai bayar mahal, dan akan terlambat juga pengurusan jenazah. Ini tidak boleh. Di antara sunnah adalah di mana dia meninggal di situ dikuburkan. Tapi kalau memang dekat, tidak memberatkan, silakan. Ya. Makanya kalau ada wasiat, tolong ya saya dikubur di sini misalnya. Terus dia matinya ternyata jauh, harus naik pesawat. Nggak punya duitnya, mahal juga kan, ngirim mayit pakai pesawat mahal jemaah, bisa puluhan juta jemaah. Eman mending dipakai tahlilan. Malah tahlilan mending itu jemaah, eman loh ya. Taib, sampai mana nih, habis enggak? Entek tuh belum. Oh, yang ke? Oh, kaitan hadis. Nah.
Sebentar. Kaitan hadis. Tapi munasabatul hadis al-bab. Inna fihi annahu la yajuz. Bahwasanya di dalam hadis terdapat faedah la yajuzu, tidak boleh an yutlaba, untuk diminta minar rasul, dari rasul, wala min ghairi, juga dari selain rasul diminta, min babi aula, tentu selain rasul lebih utama lagi untuk tidak boleh diminta, illa ma yaqdiru alaihi, kecuali pada perkara yang beliaunya mampu, min umuri dunia, dari perkara-perkara dunia. Jadi minta kepada rasul, apalagi kepada selain rasul, tidak boleh dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Contohnya minta rezeki, ya, minta diselamatkan, minta masuk surga, minta syafaat. Minta syafaat loh jemaah, minta syafaat kepada rasul nggak boleh. Kalau rasul bisa memberi syafaat, tapi minta syafaat rasul kepada Allah. Ya Allah, aku memohon syafaat Nabi-Mu Muhammad. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, ya Allah, syafaat Nabi-Mu Muhammad. Bukan ya Rasulullah, minta syafaatmu ya Rasulullah. Rasul nggak bisa memberi syafaat kecuali atas izin siapa? Allah. Kalau atas izin Allah, ya berarti kepada Allah mintanya. Karena syafaat tidak mampu dilakukan kecuali atas izin Allah. Berarti tidak mampu, maka nggak boleh kepada Rasul. Terus, wa amma ma la yaqdiru alaihi illallah, adapun perkara yang tidak mampu atasnya kecuali Allah, maka fala yajuz, tidak boleh an yutlaba, diminta, illa minallah, kecuali hanya kepada Allah. Fa fihi, maka pada hadis tersebut ar-raddu, terdapat bantahan ala ubadil kubur, kepada para penyembah kubur. Siapa penyembah kubur maksudnya? Orang-orang Islam yang suka nyembah kuburan. Jadi penyembah kubur ini bukan orang kafir maksudnya di dalam pembahasan kita. Kita sedang membahas orang-orang Islam ini yang suka berbuat syirik, dengan syirik yang besar yang menyebabkan mereka batal syahadatnya. Ini kita bukan sedang menghina, kita sedang menasihati agar mereka takut, hati-hati. Bukan menghina, menjelek-jelekan, mengatakan mereka para penyembah. La. Bahwa itu adalah status seperti itu termasuk menyembah kubur. Kalau meminta kepada kubur, ya, kepada ahli kubur maksudnya. Alladzina yastaghitsuna, itu orang-orang yang beristighotsah bil amwat, kepada orang yang telah mati. Untuk supaya apa beristighotsah? Litafrijil kurbat, untuk menghilangkan kesulitan, wa qada'il hajat, dan supaya memenuhi hajat, keperluannya, rizki, jabatan, pangkat, anak, dan seterusnya. Jemaah, kita masuk bab yang baru ya. Kita baca sedikit, kita lanjutkan. Ma yustafadu minal hadis. Ar-raddu ala ubadil anbiya, bantahan kepada para penyembah para nabi. Ya. Wassalihin, dan orang-orang saleh, alladzina yata'allaquna, yang mereka itu menggantungkan, bergantung, mengaitkan hati-hati mereka bil makhlukin, kepada Allah, dalam hal apa? Fi qada'i hawaijihim, di dalam menunaikan hajat-hajat mereka, allati la yaqdiru 'alaiha illallah, yang mana hajat itu enggak bisa dipenuhi kecuali hanya oleh Allah. Seperti naik pangkat, naik jabatan, rezeki, anak, keturunan, istri, Allah yang memberinya. Terus yang kedua, annahu la yazuz, bahwasanya tidak boleh an yutlabal abdu, seorang hamba meminta, illa, kecuali ma yaqdiru 'alaihi, kecuali apa yang dimampuinya. Meminta kepada hamba maksudnya, ya, meminta kepada hamba, kecuali apa yang dimampunya. Minta duit kepada orang yang memang punya duit, itu lain hukumnya. Dari satu sisi boleh, dari sisi lain tercela meminta-minta seperti itu. Tapi meminta kepada bapak seorang anak ya boleh, ya. Orang miskin, memang miskin, punya hajat, meminta haknya dia zakat, boleh. Terus yang keempat, ya, saya hanya ngetes saja, ngantuk apa enggak gitu loh jemaah. Atau ngeles, memang lupa, ya. Tapi ngetes. As-salis atau salisan, musara'atun nabi, bersegeranya nabi ilam tisali, terhadap melaksanakan atau dalam melaksanakan amri rabbihi, perintah Rabbnya, wa tablighi risalatihi, dan di dalam menyampaikan risalah, menyampaikan agama. Jadi nabi itu ndak lama-lama, ndak nanti-nanti gitu jemaah. Langsung, itu sifat para nabi. Dan kita pun usahakan demikian, bersegera memenuhi panggilan Allah. Karena manusia itu akan bersegera masuk surganya sesuai dengan kesegeraannya mereka dalam memenuhi panggilan Allah di dunia. Nabi mengatakan, innal qaum yata'akharun,
sesungguhnya orang-orang yang suka terlambat hatta yuakhirunallaha fil jannah, sampai mereka pun nanti akan diakhirkan ke surganya oleh Allah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dunia kalau orang yang suka lelet ibadahnya, lambat-lambat ibadahnya, masuk surganya pun sesuai. Kan manusia lewat sirat untuk masuk surga, melewati sirat ala qadri a'malihim, sesuai dengan apanya cuma? Sesuai kadar amalnya. Yang di dunia cepat mereka dalam beramal, yang mereka dunia di atas jalan yang lurus dan cepat memenuhi panggilan-panggilan Allah, akan cepat kilat dalam melintasi sirat. Kalau orang melintasi sirat nanti jatuh bangun, memang di dunianya begitu dia dalam memenuhi panggilan Allah. Maka hati-hati nih. Sholat ibu-ibu misalnya di rumah, banyak ibu-ibu kalau sedang nyetrika nanggung sih enggak sih, adan lah si adanku nyetrika sampai nyelesai nyetrika nanti mau asar ternyata jemaah. Jadi akhirnya sholat duhur menjelang mau asar, mari assalamualaikum duhur, tiba-tiba adan Allahu akbar. Loh kok usah asar yo? Iya wong sampean nyetrika get mau. Tak boleh ibu-ibu, walaupun ibu-ibu tuh gitu, Pak ayo Pak nang masjid lo, kok salah komat sama ini piye tuh, sama ini malah ngorek apa ya sampai ini. Yo bojone budal nang masjid, bojone apa? Yo sik nyapu ae ternyata. Muli bojone dari masjid, Bu wis salat. Urung iki nanggung ya. Lho. Padha ngene iki jemaah. Itu fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Orang-orang semacam itu. Ini celaka bagi orang-orang yang sholat, bukan nerkawel, celaka bagi orang yang sholat. Yang bagaimana? Alladzina an sholatihim sahun, yang melalaikan sholat sehingga kadang waktunya hampir habis, bahkan sampai keluar waktunya, naudzubillah. Terus yang keberapa? 4, anahu la yunji, bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan min adzabillahi, dari azab Allah, illa al-imanu, kecuali iman, wal amalu salihu, dan amal soleh, la li'timad ala mujarradil intisab, bukan berpegang semata-mata kepada nasab lil ashas, seseorang atau keturunan seseorang. Itu yang menyelamatkan, bukan nasab. Makanya kata Nabi dalam hadis, man bata amaluhu la yusri bihi nasabu. Orang kalau amalannya lemah, nggak bisa dipercepat oleh nasabnya. Nggak mentang-mentang anaknya ustadz, anak kiai, apalagi anak nabi, anak rasul, apalagi cuman anak ustadz, anak kiai, ya anak orang soleh, tidak. Khamisan, yang kelima, inna aulan nasi bir rasulillah, bahwasanya orang yang paling dekat dengan Rasul, manusia yang paling dekat dengan Rasul, bukan kerabatnya ternyata. Bukan. Buktinya tadi, hatta Fatimah diancam Nabi. Aku nggak bisa membelamu Fatimah. Seandainya Fatimah, dan ini perkara yang mustahil, seandainya Fatimah, ini perkara mustahil, seandainya Fatimah tidak beriman, tidak akan bisa diselamatkan. Tapi karena Fatimah beriman, maka Fatimah menjadi ahli surga. Ya. Ini Nabi maksudnya mengancam jikalau Fatimah tidak beriman. Dan itu perkara yang mustahil, karena Fatimah sudah meninggal dalam keadaan beriman kepada Nabi SAW. Jadi orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah ahlu ta'atihi wa mutaba'atihi, adalah orang yang taat dan ittiba kepada sunnah beliau. Maka antum para jemaah, ketika menjadi ahli sunnah, kita tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat syirik, maka jangan sampai lupa loh dengan fadilah ini, bahwa antum, kita semua adalah insya Allah orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang dicintai Nabi, orang yang akan diselamatkan oleh Nabi dengan syafaat-syafaatnya. Demikian, dan itu harus kita yakini. Kadang-kadang kan tidak nyadar. Selama para ummahat berhijab, selama antum berjenggot misalnya, karena sebab ittiba kepada sunnah Nabi, karena ittiba kepada perintah, maka ketika itu pula kita terus dicintai oleh Allah dan Rasul, dosa kita terus berguguran jemaah. Kan dosa kita berguguran. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apa janji Allah? Yuhibbukumullah, lalu wa yaghfir lakum ma dzunubakum. Kalau kalian betul-betul cinta Allah, ikuti aku, kata Nabi, Allah akan cintai kalian, Allah akan gugurkan dosa-dosa kalian. Jadi selama antum berjenggot, selama itu dosa-dosa berguguran. Berapa tahun antum berjenggot? 40 tahun antum berjenggot, dosa-dosa antum berguguran selama niat jenggotannya karena ittiba kepada sunnah. Demikian. Jadi amal soleh ini berkah, bukan sekali pahala Anda, terus, karena dalam rangka ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tadi? Ahli taati wa mutabati min
Qarabati baik kerabatnya, wa ghairi ataupun bukan kerabat seperti kita, tetap orang yang dekat dengan Nabi bukan semata-mata kerabat, tapi ketaatan ittiba kepada beliau baik kerabat atau bukan kerabat. Terakhir yang keenam, anna mujarradal qarabah, bahwa semata-mata kekerabatan minar rasul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam la yanfa biduni imanin, enggak berguna kecuali tanpa la yanfa, tidak berguna bidun tanpa imanin iman, wa amalin tanpa amal salihin yang saleh, wa aqidatin sahihatin dan akidah yang sahihah, akidah yang benar. Baik. Para jamaah, mumpung kita pas selesai di bab ini, pertemuan berikut insyaallah kita akan mengkaji kaidah-kaidah di dalam tauhid, kaidah-kaidah dalam akidah. Saya siapkan kitabnya, nanti dibagikan kepada jamaah. Nanti koordinasi saya dengan mungkin Ibu Hanum, ada berapa jamaah total ummahat. Untuk ikhwan palingnya gini aja ya, segini ya. Istiqomah segini jamaahnya, Masya Allah. Baik, wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.